Selamat malam, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang bioreaktor Upflow Anaerobic Sludge Blanket atau UASB. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Edward F. Dondaha, NIM 1804041. Saya sendiri, William Fomo Sudodonduru, NIM 180405138. Royal Eben Safar Zebua, NIM 180405130. Evelyn Damayanti Ambarita, NIM 180405117, dan Putri SM Silalahi, NIM 180405173. Selanjutnya. Pembahasan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, pengertian dan tipe bioreaktor UASB. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan bioreaktor UASB. Yang keempat, skema dan komponen-komponen UASB. Yang kelima, mekanisme, contoh aplikasi, dan kemiripan bioreaktor UASB dengan bioreaktor lain. Selanjutnya. Yang pertama adalah latar belakang. Berkembangnya sektor industri di Indonesia diiringi dengan berbagai permasalahan. Masalah yang selalu dikaitkan dengan industri adalah limbah. Pada dasarnya, pengelolaan limbah bertujuan untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi dan terapung, menguraikan bahan organik biodegradable, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Air limbah tersebut dapat diuraikan secara biologis dengan memanfaatkan mikroorganisme sebuah bioreaktor. Pada pengelolaan limbah cair menjadi biogas menggunakan bioreaktor UASB. Sistem Upflow Anaerobic Sludge Blanket atau UASB adalah salah satu proses anaerobik dengan efisiensi tinggi yang dapat beroperasi pada beban organik yang tinggi. Selanjutnya. Baik, untuk pengertian tipe bioreaktor UASB akan dijelaskan oleh Evelyn. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tipe bioreaktor UASB. Nah, sebelum kita mengetahui tentang tipe bioreaktor UASB ini, ada baiknya kita mengetahui apa pengertian dari bioreaktor. Bioreaktor ini adalah suatu alat atau sistem yang berbentuk bejana yang dapat mendukung aktivitas agensia biologis. Sedangkan fungsi utama bioreaktor adalah dapat memberikan kondisi lingkungan optimal dan terkendali dengan baik bagi biokatalis. Nah, sedangkan untuk teknologi bioreaktor Upflow Anaerobic Sludge Blanket atau UASB adalah teknologi pengolahan limbah cair yang memiliki kandungan organik yang tinggi dengan pemanfaatan mikrobiologi untuk mendegradasi kondisi kandungan kontaminan dalam limbah. Sistem UASB adalah salah satu proses anaerobik dengan efisiensi yang tinggi yang dapat beroperasi pada beban organik yang tinggi. Untuk prinsip kerja UASB ini adalah air limbah nantinya akan masuk dari bagian bawah bioreaktor, lalu dialirkan secara vertikal ke atas. Nah, air limbah ini pertama-tama akan melewati satu lapisan yang dinamakan sludge bed. Untuk bioreaktor UASB ini digunakan kondisi anaerobik, di mana kondisi anaerobik adalah proses biologi yang memanfaatkan mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik tidak dapat atau sangat sedikit oksigen terlarut. Nah, telah diketahui bahwa proses pengolahan limbah secara anaerobik dapat menghasilkan gas yang terdiri atas metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2 yang dengan kata lain itu disebut dengan biogas. Biogas ini merupakan suatu sumber alternatif yang potensial untuk diproduksi secara optimal karena mengingat terbatasnya sumber energi yang berasal dari fosil saat ini. Selain itu, bioreaktor UASB ini juga menggunakan sistem pola aliran yaitu sistem batch. Untuk sistem batch ini, reaktor akan diisi bahan baku atau air limbah dengan penambahan biakan mikroba yaitu sekali. Reaktor tersebut harus berada dalam keadaan tertutup dan diberikan waktu retensi dengan periode tertentu. Bila telah melewati waktu retensi, maka reaktor dibuka, air limbah dibuang dan diisi kembali dengan bahan baku. Demikian penjelasan saya tentang tipe bioreaktor UASB. Saya serahkan selanjutnya kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan bioreaktor UASB. Yang pertama itu adalah keunggulan bioreaktor UASB. Yang pertama ada keperluan lahan yang sedikit dan dapat dibangun di bawah tanah dengan material lokal yang
tersedia, di mana dari sisi keunggulan ini dapat dilihat dari skema yang ada pada USB. Yang kedua adalah tidak memerlukan sistem aerasi, di mana sistem aerasi ini sendiri adalah merupakan penambahan udara atau oksigen dalam air dengan membawa air dan oksigen ke dalam suatu kontak. Nah, di mana kita di sini menggunakan sistem anaerob yang tidak perlu memerlukan oksigen. Yang ketiga adalah efisiensi pengolahan tinggi untuk limbah cair yang kandungan berbahayanya tinggi. Di sini dikatakan bahwa lumpur yang dihasilkan itu sangat sedikit, sedangkan biogas yang dihasilkan yaitu CO4 atau CO2 yang dihasilkan banyak. Yang keempat ada produksi sludge rendah atau sludge hasil pengolahan stabil dan dapat digunakan untuk menyuburkan tanah. Yang kelima ada efluen kaya dengan nutrisi yang dapat digunakan untuk irigasi pertanian. Yang keenam ada biogas dapat digunakan untuk energi, di mana biogas ini sendiri adalah hasil yang didapatkan dari proses menggunakan USB ini yang dapat dihasilkan sekitar 80% dari lumpur yang dikontakkan dengan mikroorganisme. Yang ketujuh ada mengurangi emisi CH4 dan CO2. Dan yang terakhir adalah emisi bau rendah jika dioperasikan secara optimum. Selanjutnya. Di sini ada kelemahan bioreaktor USB. Yang pertama itu adalah kelemahan proses degradasi ini, kemampuan pertumbuhan bakteri metana yang sangat rendah, di mana di sini pertumbuhan metana itu sangat rendah karena proses startup-nya itu sangat lama, yaitu membutuhkan waktu 2-5 hari untuk menggandanya, sehingga membutuhkan reaktor yang bervolume cukup besar. Yang kedua, membutuhkan staf yang memiliki kemampuan untuk konstruksi, operasi, dan perawatan. Sedangkan yang kita ketahui itu adalah kalau bioreaktor USB itu biasanya digunakan pada bawah tanah. Jadi dia untuk konstruksi atau operasinya itu dan perawatannya itu susah. Yang ketiga itu adalah pengolahan dapat tidak stabil dengan variabel hidraulik dan masukan organik. Yang keempat ada effluent membutuhkan pengolahan untuk menghilangkan patogen. Jadi di sini kita memerlukan effluent lain untuk menghilangkan patogen yang dihasilkan dari proses ini. Yang kelima, seperti yang saya katakan tadi itu, proses startup-nya itu sangat panjang, yaitu sekitar 8-12 minggu apabila tidak menggunakan granular atau anaerobic seed, dan proses anaerobik ini merupakan proses pengolahan pendahuluan, sehingga harus diteruskan dengan proses selanjutannya. Di samping itu, dalam zat organik mengandung unsur S dan N, maka dalam proses pengolahan secara anaerobik akan dihasilkan pula gas H2S dan NH3. Selanjutnya, tidak kuat melayani masukan yang tiba-tiba. Maksudnya di sini adalah, jadi kalau kita menggunakan mikroorganisme itu harus sesuai dengan secara bertahap, tidak bisa langsung dimasukkan secara tiba-tiba. Yang terakhir ada penggunaan USB ini biasanya dipakai pada konsentrasi BOD di atas 1000 mg per liter. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, slide selanjutnya. Nah, untuk skema dan komponen-komponen bioreaktor USB akan dijelaskan oleh Edward. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang skema dan komponen-komponen dari bioreaktor USB. Perlu kita ketahui dulu, di dalam slide kami telah menyediakan beberapa gambar-gambar dari USB, baik skala pabrik maupun yang skala untuk laboratorium. Untuk gambar yang pertama, skema proses yaitu USB berdasarkan literatur Maynardis et al. Tahun 2020. Nah, pada dasarnya USB ini adalah bioreaktor yang bersifat anaerobik seperti yang dijelaskan pada awalnya. Kemudian di dalam mekanisme ini aliran input kita itu berupa limbah cair yang diumpankan ke dalam bioreaktor USB. Yang kemudian granular atau dari sludge beds itu kemudian mendegradasikan setiap komponen yang berada di dalam limbah cair tersebut sehingga mengubahkan menjadi dia biogas. Kemudian pada gambar kedua yaitu USB untuk skala pabrik. Untuk skala pabrik dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Tetap pada dasarnya komponen-komponen yang dimilikinya hampir mirip dengan mekanisme yang
untuk gambar pertama. Yang pertama adanya sludge bed, kemudian distribution system, kemudian ada gas collection, dan untuk yang sludge blanketnya. Kemudian kita lanjutkan kepada skema dan komponen yang untuk USB dalam skala laboratorium. Untuk skala laboratorium itu dapat diterapkan juga pada gambar berikut ini. Seperti yang pada gambar pertama dan kedua, pada dasarnya untuk yang laboratorium juga diaplikasikan komponen dan setiap strukturnya itu hampir mirip, yang dimana terdapat yang namanya yang liquid yang masuk sama liquid yang keluar, atau limbah cair yang masuk sama limbah keluar, yang kemudian terdapat yang namanya penangkap dari atau si kolektor untuk si gas. Nah, di dalam untuk skala laboratorium dalam mengetes gas metana yang dihasilkan itu kita menggunakan sejenis gelas ukur atau sejenis gelas ukur yang dapat kita mengukur berapa miligram per liter yang masuk ke dalam cairan tersebut, dalam bejana tersebut. Yang kemudian yang perlu kita ketahui lagi bahwa adanya gas atau liquid solid separator. Artinya ada pemisah di antara ketiga fase tersebut. Untuk lebih lanjut saya akan jelaskan pada komponen-komponen bioreaktor USB. Nah, yang untuk penjelasan komponen bioreaktor USB dapat kita lihat pada USB yang digester. Kenapa kami menggunakan USB digester sebagai contoh dari komponen-komponennya? Yang pertama, USB digester adalah bioreaktor yang paling sering digunakan baik itu skala kecil maupun skala menengah dalam dalam penggunaan pabrik. Yang kemudian kita perlu ketahui ada liquid inlet yang dimasukkan atau diumpankan dari bawah. Kemudian ada sludge blanket yang terdiri atas sludge yang berbentuk granular yang nanti ini akan dikontakkan dengan limbah cair tersebut, yang kemudian hasil dari kontakan tersebut akan menghasilkan namanya biogas. Artinya di dalam satu bioreaktor terdapat 3 fase sekaligus, sludge, limbah cair, dalam bentuk liquid, dan juga gas. Nah, yang untuk pemisah fase elemen tersebut adalah untuk memisahkan agar sludge yang kita gunakan itu tidak naik ke atas, tapi tetap tertampung pada bagian tengah dari si bioreaktor. Kemudian untuk si liquid tetap pada bejana sesuai dengan ukuran dari bejana yang kita gunakan. Kemudian untuk liquid outlet artinya setelah didegradasikan akan keluar lagi dari si bioreaktor USB kita. Kemudian ada gas detektor, artinya untuk mendeteksi bahwa adanya gas yang keluar dari si bioreaktor tersebut. Ketika adanya tandanya gas metana yang keluar, maka bioreaktor itu berjalan dengan baik. Kemudian ini adalah mekanisme umum pengolahan limbah. Jadi untuk bioreaktor USB ini pada dasarnya tidak bekerja hanya sendirian. Artinya dia harus memiliki komponen-komponen lain atau alat-alat lain yang digunakan untuk melanjutkan sistematika dari hasil sebelumnya. Dapat kita lihat untuk yang biasanya ada screening, grid chamber, itu hal biasa pada pengolahan limbah industri, kemudian dilanjutkan ke USB. Artinya kita menggunakan USB untuk mengambil energi biogas yang kita dari limbah tersebut. Artinya dari limbah kemudian kita gunakan menjadi energi. Kemudian setelah dari hal tersebut, outlet dari si USB kan berupa yang namanya liquid juga. Maka diperlukan treatment selanjutnya, yaitu menggunakan treatment filter, RBC, dan lain-lainnya. Agar ketika keluar dari lingkungan nanti benar-benar BOD atau CO. Kemudian untuk mekanisme kerja, seperti yang awal saya sebutkan tadi, sebenarnya udah saya jelaskan dari awal, yaitu proses pada USB adalah mendegradasikan materi organik pada limbah cair. Artinya dia berfokus kepada materi limbah organik yang dapat diolah menjadi CH4 atau gas metana. Kemudian limbah cair diumpankan dari bioreaktor. Oke. Kemudian sludge pada bioreaktor mengandung granula atau mikroorganisme dan karena beratnya dapat tertahan agar tidak terbawa di dalam aliran keluar. Kemudian mikroorganisme yang pada sludge mendegradasikan dengan proses anaerobik dan mengubahnya menjadi biogas. Kemudian gas naik ke atas ke permukaan dan dikumpulkan pada kolektor. Oke. Jadi pada saat masuk liquid inlet, pada saat cairan masuk,
kemudian didistribusikan oleh si pendistribusian. Kemudian cairan tersebut akan dikontakkan dengan si granula atau sludge granula. Kalau dalam bahasa lain ini disebut dengan sludge blanket karena memang tertahan pada satu sludge tersebut. Kemudian ada sekat di sini untuk menahan agar padatan kita tetap pada dasarnya yang seperti tadi itu CH4 atau metana yang akan berubah menjadi si biogas. Kemudian hasil dari cairan tersebut nanti lagi akan dikeluarkan lagi di outlet dan akan dilanjutkan pada sistem alat berikutnya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembahasannya. Selanjutnya contoh aplikasi penggunaan bioreaktor USB akan dijelaskan oleh Royal. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi penggunaan bioreaktor USB. Jadi salah satunya di sini adalah pengolahan air limbah industri di industri teh botol dengan teknologi biologis yaitu bioreaktor USB dengan pengolahan limbah berkelanjutan yaitu dengan wetland. Jadi di sini dulu perlu kita ketahui proses sistem upflow anaerobic sludge blank ini atau USB ini dari pengertian tadi bahwa salah satu proses anaerobik dengan efisiensi tinggi yang dapat beroperasi pada beban organik tinggi. Jadi proses pengolahan wetland ini juga sebagai pengolahan lanjutan yang dapat menurunkan kadar cemaran organik lebih tinggi, lebih lanjut gitu. Jadi di sini dalam proses produksi teh botol, selain produk yang bernilai ekonomi juga dihasilkan berupa limbah yang tidak dikelola secara benar. Nah, dapat menyebabkan terjadi pencemaran lingkungan. Yang bisa kita lihat di sini ada 5 limbah yang ada karakteristik air limbah industri minuman ringan teh botol. Di sini ada 5 poin yaitu pH, BOD, COD, TSS dan minyak dan lemak. Nah, jadi di sini air limbah dengan beban organik tinggi seperti di atas yang ada di PPT ini biasanya lebih sesuai dengan sistem biologi anaerob maupun aerob. Jadi pada prinsipnya pengolahan biologi ini bertujuan untuk merombak bahan organik dalam air limbah menjadi bahan yang lebih sederhana dengan bantuan mikroorganisme dengan suasana tanpa oksigen anaerob atau dengan oksigen aerob. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penelitian dengan sistem anaerobik atau USB tadi sebagai pengolahan pendahuluan yang dilanjutkan dengan teknik wetland. Jadi pengolahan ini dapat dilakukan perombakan atau degradasi tadi untuk bahan yang organiknya tinggi. Nah, next. Nah, di sini gambar alurnya, diagram alur proses pengolahan air limbah industri teh botol. Jadi di sini yang pertama air limbahnya diekualisasi, kemudian dipompa untuk memasuki di tangki umpan USB. Dari USB yang pertama, kemudian masuk ke USB yang kedua. Dan waktu tinggal di dalam reaktor USB ini adalah sekitar 19 jam dengan volumenya sekitar 2,297 liter per hari. Jadi setelah didiamkan selama 19 jam, maka masuk ke bak penampung. Setelah masuk dari situ, kemudian lanjut di pengolahan wetland-nya. Nah, di pengolahan wetland ini juga ditunggu selama 24 jam atau ditinggalkan. Kemudian setelah tunggu selama 24 jam, dianalisa dan dilakukan
pengolahan dari reaktor USB, yaitu sehingga bak penampung air limbah tersebut terolah dan hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja USB cukup efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas effluent pada beban relatif tinggi. Dan pengolahan dengan teknologi kombinasi anaerob USB dan wetland merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengolah air limbah teh botol, sehingga memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Dan selain itu juga ada kemungkinan air limbah terolah dapat didaur ulang juga. Itu untuk contoh aplikasi penggunaan bioreaktor USB. Selanjutnya, nah di sini juga bioreaktor USB mempunyai kesamaan dengan bioreaktor lain, yaitu bioreaktor membran. Nah, pada prinsipnya bioreaktor membran atau BR ini adalah suatu sistem pengolahan air limbah yang mengaplikasikan penggunaan membran yang terdalam di dalam bioreaktor. Jadi proses yang terjadi dalam bioreaktor merupakan kombinasi proses membran untuk pemisahan biomasa. Nah, di sini ada gambarnya beberapa tipe bioreaktor membran. Yang sebelah paling kiri adalah bioreaktor membran pemisahan. Kemudian yang bagian pemisahan biomasa, kemudian yang keduanya bioreaktor membran aerasi, dan yang ketiga adalah bioreaktor membran ekstraktif. Baik, setelah itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pembahasannya. Selanjutnya kami akan menampilkan video tentang bagaimana proses mekanisme kerja dari flow anaerobic sludge blanket ini atau USB. Tolong supaya ditampilkan. Oke, silakan dimulai.
Nah, baik. Jadi pada video tadi sudah ditampilkan bagaimana mekanisme secara sudah divisualisasikan bagaimana mekanisme oleh bioreaktor USB ini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Edward tadi tentang mekanisme bioreaktor itu tadi, jadi air limbah dan air limbah itu dialirkan pada plug flow reaktor. Nah, nanti dari situ dialirkan pada terjadi pada plug flow reaktor, kemudian dialirkan pada USB. Nah, dari situ akan dilepaskan limbahnya, dialirkan secara vertikal bersamaan dengan granul-granul ini mikroorganisme. Nah, dari situ akan mendegradasi air limbah ini menjadi bahan-bahan yang sesuai dengan baku mutu lingkungan. Nah, nanti akan dialirkan secara vertikal, secara bersamaan juga hasil dari dekomposisi limbah tadi akan menghasilkan biogas. Nah, jadi biogas tadi akan ditampung pada suatu wadah, dan granul juga tadi akan ditampung dan akan direcovery kembali pada settling plant. Nah, sehingga dengan sistem seperti ini efisiensinya akan sangat tinggi sehingga bisa menghemat, salah satu upaya juga menghemat biaya operasional. Di samping itu juga limbah yang sudah diolah bisa dijadikan atau dikonversikan menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Dalam hal ini adalah biogas. Baik, selanjutnya. Baik, kesimpulan dan saran. Nah, jadi untuk kesimpulannya, bioreaktor USB adalah merupakan bioreaktor yang mempunyai efisiensi tinggi, memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Pada dasarnya adalah efisiensinya tinggi, mampu mengolah limbah-limbah dengan beban organik yang tinggi. Tadi sudah kita lihat. Nah, efisiensinya juga sangat besar, recovery-nya juga cukup besar sehingga sangat menghemat biaya operasional. Nah, juga yang kedua, USB juga mempunyai kesamaan dengan beberapa bioreaktor lain. Dalam hal ini membran bioreaktor berdasarkan mekanisme dan fungsinya juga sama, sedikit mirip. Nah, untuk sarannya perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi tentang bioreaktor USB mengenai perubahan fase yang terjadi dalam proses pengontakan yang terjadi antara limbah cair dengan sludge bed. Selanjutnya. Baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan teknis ataupun kesalahan penyampaian dan tingkah laku kami. Selamat malam, terima kasih untuk perhatiannya.